Permisi Pak Hakim, kami dari kelompok 3 Arsitektur Enterprise. Di sini kami izin untuk mempresentasikan para proyek tahap 2 kami dengan pembahasan utama yaitu MyITS Wali. Di sini ada saya Dimas Satyandika dengan NRP 032. Saya Perkenalkan, Muhammad. ulang. Itu lagi. Lanjut aja, lanjut aja, lanjut. Dari Dimas saya ulang. Oh ya Perkenalan. udah. Eh, ini ada saya Dimas Satyandika 032. Dari awal aja, Mas. Oh, oke oke. Berarti Hmm, ntar, berarti aku dulu ya, baru Hasan ya. Oke, oke. Oke, sorry, Oke. sorry. Maaf, maaf. Saya diem-diem mbak. Lupa kalau 80. oke. 3, 2, 1. Oke, permisi Pak Hakim. Kami dari kelompok 3 Arsitektur Enterprise. Di sini kami izin untuk mempresentasikan eh, pembahasan para proyek tahap 2 kami dengan pembahasan utama MyTest Wali. Di sini anggota kami ada saya, Dimas Satyandika dengan NRP 032. Saya Putu Yudinana Jaya Rugena dengan NRP 80. Saya Muhammad Asani, NRP 099. Terus untuk yang pertama di sini kami ada Information System and Data Architecture. Oke, terima kasih. Untuk logical data dan diagram akan dipresentasikan dengan saya. Jadi, logical data dan diagram adalah representasi visual dari struktur data dalam suatu sistem informasi tanpa memperhatikan aspek fisik atau teknis dari implementasinya. Artinya diagram ini fokus pada apa saja data yang dibutuhkan dan bagaimana hubungan antar data ini, bukan bagaimana data itu disimpan di database atau diproses secara teknis. Nah, tujuannya itu untuk memetakan kebutuhan data dalam sistem secara konseptual dan menjelaskan relasi antar entitas data. Oke, next. Nah, oke. Jadi ini ada entitas-entitasnya yang bisa kita lihat itu ada mata mahasiswa yang berrelasi dengan konsultasi konsultasi yang dilakukan oleh dosen wali, maka itu menjadi FK dari konsultasi, dan juga mata kuliah yang eh, yang berrelasi dengan KRS, dan KRS titel KRS menjadi junction table menjadi KRS, dan mahasiswa dengan KRS tersebut. Oke, next. Oke, ada selanjutnya ada data dissemination diagram. Nah, ini adalah diagram arsitektur informasi yang menunjukkan bagaimana data mengalir dan disebarkan dari satu entitas atau sistem ke entitas atau sistem lain. Nah, diagram ini itu menggambarkan siapa yang menerima data, dari mana asal data tersebut, dan bentuk atau media penyebarannya, dengan tujuan untuk menunjukkan sumber, tujuan, dan alur distribusi data dalam sistem. Oke, next. Bisa dilihat, ini kelihatan bagaimana datanya itu terdistribusi, yaitu pertama itu adalah ITS Wali yang bisa berinteraksi. Nah, dan dari mana diinteraksi itu mendapat alur flow-nya itu dari DPTSI, yang datanya di forward dari Direktorat Pendidikan, dan juga Ditmawa, yang bisa berinteraksi dan diakses oleh mahasiswa. Next. Selanjutnya ada data security diagram. Ya, diagram ini yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana keamanan data dijaga dan diterapkan dalam suatu sistem informasi. Jadi ini fokus utama dari diagram ini itu untuk perlindungan terhadap data dalam aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dengan tujuan untuk menyediakan visualisasi kontrol keamanan data.
yang diterapkan dalam sistem. Oke, next. Nah, bisa terlihat ini flow-nya antara Wali mahasiswa dengan aplikasi My ITS Wali. Nah, si Ditmawa ini bisa memiliki I/O flow, itu artinya mereka bisa meng-create dan mengupdate di My ITS Wali dengan rektorat juga create dan update dan seterusnya DPTSI dan juga Ditmawa. Oke, next. Selanjutnya ada data migration. Data migration ini adalah diagram arsitektural yang menggambarkan proses pemindahan data dari satu sistem ke sistem lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, diagram ini itu menunjukkan asal data dan tujuan target serta alur migrasi termasuk alat bantu atau middleware yang digunakan dalam proses migrasi. Nah, ini untuk memetakan proses perpindahan data antar sistem. Next. Nah, ini data migration-nya itu kita lihat ini alur migrasinya. Nah, si entitas wali ini sebagai entitas dan juga akses update sebagai middleware atau alat bantu. Nah, ini entitas migrate ke My ITS Wali sebagai karena bisa akses, dan entitas staff DPTSI juga bisa mengakses, dan entitas-entitas lainnya, dan juga si DPTSI bisa mengupdate dan juga mengirim data, mengupdate dari data-data yang sudah dikirim oleh entitas rektorat, direktorat, dan juga Ditmawa. Next. Oke, selanjutnya ada yang namanya service data diagram, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara layanan dalam suatu sistem dengan data yang digunakan atau dihasilkan oleh layanan tersebut. Nah, diagram ini tuh nanti menunjukkan layanan atau service yang disediakan oleh sistem, data yang diakses, dan aktor atau sistem yang menggunakan layanan tersebut. Dan dengan tujuan itu menjelaskan peran layanan dalam menggunakan atau menghasilkan data. Next. Nah, sama seperti yang logical data diagram itu, service data diagram, apa yang peran-peran layanannya itu sama seperti logical data diagram, ya, dan bagaimana mereka berrelasi. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk materinya, di mana di sini terdapat materi Application Communication Diagram, di mana Application Communication Diagram ini merupakan sebuah visualisasi yang dapat menunjukkan bagaimana aplikasi-aplikasi dalam sebuah sistem saling berkomunikasi. Diagram ini juga menggambarkan komponen-komponen aplikasi, protokol komunikasi yang digunakan, serta aliran data antar aplikasi. Tujuannya adalah untuk memetakan interaksi dan dependensi antar aplikasi, memastikan integrasi yang efektif, dan membantu dalam perencanaan serta troubleshooting sistem. Nah, communication diagram ini juga memudahkan pemahaman mengenai arsitektur komunikasi aplikasi dalam suatu organisasi. Next. Di sini terdapat untuk diagramnya. Jadi kurang lebih untuk alur dari mahasiswa itu sendiri, mahasiswa dapat mengakses situs My ITS Wali. Nah, selanjutnya dari mahasiswa mendapatkan identitasnya melalui mahasiswa definition. Nah, selanjutnya dia itu dapat mengakses data pribadinya di mahasiswa data repository. Dan juga yang terakhir dia juga dapat menambahkan dari akun wali situsnya. Nah, sedangkan untuk alur orang tua sendiri itu dapat mengakses situs My ITS Wali dan dapat memperoleh identitas dari orang tuanya melalui orang tua definition, dan dapat melihat dari data mahasiswa atau anaknya pada mahasiswa dat- mahasiswa data repository. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya terdapat
materi mengenai application migration diagram, di mana diagram ini merupakan representasi visual yang menunjukkan proses perpindahan aplikasi dari suatu lingkungan atau platform ke lingkungan atau platform lainnya. Nah, diagram ini juga menggambarkan tahapan-tahapan migrasi, komponen aplikasi yang terlibat, serta aliran data selama proses migrasi. Tujuan dari diagram ini adalah untuk merencanakan dan mengelola imigrasi dengan jelas, meminimalkan risiko, dan juga memastikan bahwa semua aspek teknis dan operasional yang digunakan dapat dipertimbangkan. Nah, diagram ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan transisi yang lancar dan efisien dalam aplikasi yang kita gunakan. Next. Jadi kurang lebih di sebelah kiri itu merupakan sistem lamanya yaitu IS My ITS Wali version 1. Terdapat ada 4 komponennya, itu ada mahasiswa data service versi 1 itu merupakan layanan pengelolaan data mahasiswa yang lama. Terus mahasiswa data service itu eh, yaitu sebagai service lain terkait data mahasiswanya. Nah, untuk mahasiswa manajernya sebagai modul manajemen mahasiswa dan sedangkan orang tua manajer itu untuk modul manajemen orang tua. Dan untuk yang sebelah kanan, nah untuk tabel sebelah kiri bakal melakukan migration ke diagram ke selanjutnya. Diagram yang versi kedua. Di mana di sana tuh terdapat beberapa komponen seperti mahasiswa data service versi 2, terus ada data mahasiswa, pilih akun dan tambah akun. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat eh, diagram selanjutnya yaitu application and user location diagram, di mana diagram ini merupakan representasi visual yang menunjukkan lokasi fisik pengguna dan aplikasi yang mereka akses dalam sebuah sistem. Diagram ini juga menggambarkan distribusi geografis pengguna, lokasi server aplikasi, serta koneksi antara pengguna dan aplikasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dan dari mana aplikasi diakses, membantu dalam perencanaan kapasitas jaringan, optimasi performa, dan pemecahan masalah terkait akses dan latensi. Diagram ini juga berguna dalam identifikasi potensi kebutuhan infrastruktur dan keamanan berdasarkan lokasi geografis dari pengguna tersebut. Next. Jadi kurang lebih untuk diagram ini terdapat lokasi fisik atau logis dari sistem atau aplikasinya yang berada di Sukolilo. Nah, di sini untuk staff staff IT itu melakukan controller ke beberapa komponen seperti situs MyITS Wali, terus mahasiswa data service versi 2 dan juga data Wali ERP-nya. Dan juga dari mahasiswa dapat mengakses dari situs MyITS Wali dan juga orang tua wali juga dapat mengakses situs MyITS Wali. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat materi lagi mengenai sistem use case diagram, di mana sistem use case diagram ini merupakan representasi visual yang menunjukkan interaksi antara aktor atau pengguna sistem lain dengan sistem. Diagram ini menggambarkan berbagai skenario penggunaan atau use case yang menunjukkan bagaimana aktor tersebut dapat mencapai sebuah tujuan melalui sistem. Nah, setiap use case merepresentasikan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Tujuan dari sistem use case diagram ini kurang lebih untuk menjelaskan kebutuhan fungsional sistem dan memfasilitasi komunikasi antara pengembang dan juga pemangku kepentingan. Next. Jadi kurang lebih di sini dari mahasiswa itu dapat melakukan eh, tambah akun wali dan juga dapat melihat dari data mahasiswa. Dan untuk orang tua mahasiswa dapat melakukan hanya dapat melakukan melihat dari data mahasiswa. Sedangkan dari staf IT itu dapat melakukan keduanya, yaitu melihat data mahasiswa dan juga menambahkan akun wali. Nah, setelah melihat data mahasiswa, dia itu bakal ngedirect ke data mahasiswanya.
Terus sedangkan untuk jika menambahkan akun wali, itu bakal terdapat dua option, yaitu pilih akun atau tambah akun. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk berikutnya di sini ada proses sistem realization diagram, yang dimana diagram ini menunjukkan bagaimana proses dalam sistem itu direalisasikan melalui komponen aplikasi dan teknologi untuk menjalankan sistem tersebut. Terus jadinya nanti dapat memperlihatkan keterkaitan antara fungsi sistem dengan implementasi teknisnya secara nyata. Nah, di sini awal mulanya ada dari situs MyTS Wali, yang dimana saat dia diaktifkan atau diakses, situs MyTS Wali ini akan em, melakukan pemintaan data melalui proses pengambilan data. Lalu dari proses pengambilan data ini, dia bakal mengambil data ke em, mahasiswa data service ini. Nanti datanya bakal dikirim lagi ke situs MyTS Wali. Lalu bakal ada proses verifikasi dan akan ada konfirmasi ke data service apakah data sesuai apa tidak. Lalu jika data sesuai, data akan ditampilkan melalui proses penampilan data. Lalu berikutnya di sini ada artefak Enterprise Manageability Diagram, yang dimana diagram ini adalah diagram yang ngegambarin gimana aplikasi itu berinteraksi dengan komponen teknologi yang bakal ngedukung pemantauan dan pengelolaan operasional dari sistem si si arsitek yang dikembangkan. Nah, di sini eh, ada di situs Metas Wali, yang dimana dia ada monitoring akses ke monitoring T1, yang nanti bakal ada migrasi ke monitoring T2. Terus di mahasiswa data service ini juga bakal ngirim data ke monitoring T1, terus juga bakal eh, melakukan pengiriman data flow ke mahasiswa data repository database. Terus dari mahasiswa data repository ini bakal dimigrasi, dipindahin ke reporting repository yang nanti di flow ke monitoring T2. Terus berikutnya di sini ada tahap teknologi arsitektur. Nah, yang pertama di sini ada environment and location diagram, yang ini tuh merupakan sebuah artefak yang berfungsi untuk memetakan lingkungan teknologi dan lokasi fisiknya. Diagram ini menjelaskan di mana dan dalam kondisi lingkungan seperti apa komponen teknologi sistem akan dijalankan. Nah, kurang lebih seperti ini, yang di mana nanti database-nya ini berpusat di DP, DPTSI di kampus ITS Sukolilo, yang nanti itu mereka punya web server yang untuk menaungi situs MyTS Wali. Terus habis itu ada application server yang untuk eh, lebih ke arah baik back end dan interaksi dengan fungsi eh, komponen mahasiswa data service. Itu ada Windows Server yang ini berguna untuk menampilkan reporting service. Terus habis itu ada workstation yang digunakan. Lalu habis itu ini nanti bisa diakses secara online oleh mahasiswa atau orang tua wali. Lalu ada processing diagram. Ini merupakan sebuah diagram yang menggambarin alur proses teknis atau pemrosesan data ya, di dalam suatu sistem. Terus komponen teknologi yang menjalankan proses tersebut juga ditampilkan dalam diagram ini. Ini juga nunjukin gimana suatu permintaan diproses oleh oleh sistem melalui tahapan-tahapan logis dalam infrastruktur. Nah, kurang lebih seperti ini, yang dimana di sini eh, adalah seperti tadi, web server, situs MyTS Wali, terus nanti dia bakal terkoneksi ke BPL server melalui LAN. Terus nanti semisal ada 200 request per second. Nah, di BPL server ini nanti dia ada
ada dua proses, yaitu dia ngambil data dari database dan dia bakal menggabungin data jadi bentuk laporan melalui proses penggabungan data ini. Terus nanti bakal diterusin lagi. Terus misal ada 200 request per second. Nah, diterusin ke aplikasi server yang dimana di sini ada tampilan dari entitas dari MyTest Wali yang ada pengajuan studi, ekstrakurikuler, kalender, presensi, biaya pendidikan. Terus di sini juga ada proses pengambilan data dari BPL server ini. Nah, lalu untuk artefak terakhir di sini ada network computing hardware diagram. Network computing hardware diagram ini merupakan sebuah artefak yang menggambarkan komponen fisik sistem komputer dan jaringan. Terus diagramnya juga ngeliatin bagaimana perangkat keras itu saling terhubung berinteraksi dalam menjalankan sebuah sistem. Nah, eh, di sini yang pertama ada dari staff DPTSI atau staff IT-nya sendiri yang nanti melalui workstation di kantor DPTSI, terus nanti terhubung melalui LAN ke aplikasi server. Yang nanti di situ ada komponen mahasiswa data service yang hasilin mahasiswa data repository, terus juga ada Windows Server yang dari reporting service ini dia ngasilin reporting report repository. Terus nanti terhubung melalui LAN ke Linux server. Nah, terus habis itu ada staff IT juga serta orang tua atau wali yang melalui workstation masing-masing terhubung melalui internet ke Linux server. Nah, di Linux server ini sendiri ada tadi yaitu BPL server yang memiliki proses pengambilan data dan penggabungan data. Terus ada web server situs MyTest walinya yang dimana nanti kedua ini bakal terhubung ke application server yang ini itu mencangkup fitur dan tampilan utama dari si MyTest Wali. Nanti bakal disimpan di mahasiswa relation database. Nah, kurang lebih segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada salah dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Yo, yo, yo. Oke, selesai. Oke, Mantap. thank you, thank you, thank you. Makasih Thank semuanya. you buat setahun ini, guys. Bangsat nggak ada Allah, setahun anjing. Hah? Loh, Iya, emang iya ya? setengah tahun deh, setengah tahun. Nggak Anjay, ada Oh anjay. setengah iya, tahun, iya, Cuk. betul. Satu semester ya. Terima kasih, Gila. guys. Aku belum mandi, Mantap. Cuk, dari pagi, Cuk. Jangan lupa packing. Ya, Iya packingnya deh. apa, anjir? Cuma bawa Akrab, baju, kotak. Oh iya, iya. baju cuma satu doang. Satu set. Terus, Dah ya, aku mau tidur dulu ya. yo, yo. Yo, Oke, thank you, thank yuk, you. yuk, Pasti yuk, yuk. semua.